Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Diratara dan Iwan To Be Millionaire. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengelola keuangan kepada anak sejak dini. Ya, kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya. Nah, judulnya yang tepat apa ini Mbak? Karena kan ini penting, apalagi Mas Iwan belum berkeluarga, baru deketin cewek, ada program pemerintah. Bener, jaga jarak. Baru jauh. PDKT, jaga jarak. Jadi nggak sempat PDKT saya, Wah. Ini apa Mbak? Istilahnya mungkin tips-tips yang jenengan sampaikan. Ini bersama Mbak Ati dari Sekolah Finansial ya. Iya, baik Mas Setiawan, Mas Iwan gitu ya, bahwa pengelolaan keuangan itu kan kelihatan berat banget. Masa anak diminta untuk mengelola keuangan seperti apa? Kok kayak anak akuntansi aja kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya ini dari hal yang simpel. Sebenarnya ini sejak dini. Sejak dini itu sejak kapan? Sejak anak usia TK udah bisa dikenalkan. Karena kan paling enggak anak itu dikasih uang saku. Nah, terus ini untuk apa? Sebenarnya kita mau mencari habit, kebiasaan. Kalau dari sejak kecil sudah bisa mengelola keuangan, karena apa? Karena dari sejak bangun tidur, kita tidur lagi, itu ada transaksi keuangan. Kita nggak akan bangun tidur bilang, ini anak apa Mbak Sure? Bangun tidur lagi. Tidurnya apa? Iya. Kalau anak kan kalau Mas anak Iwan kecil itu kan biasanya bangun tidur terus mandi. Kalau bangun tidur lagi Mbak Sure. Nah, kalau anak sih memang sekarang orang tuanya ya yang melakukan transaksi keuangan. Kalau memang pakai handphone, lewat marketplace, beli apa kayak gitu. Tapi kita mau mengedukasi dari sejak kecil bahwa yang mana itu keinginan, yang mana itu memang sangat diperlukan kayak gitu. Hanya one and need. Nah, itu harus dibedakan. Keinginan gitu. dan kebutuhan. Betul, iya betul sekali. Jadi memang biasanya dari sejak dini itu seperti apa sih? Ya kita ngajari kalau TK kan, kalau sekarang karena ini ya sekolahnya kan masih di rumah, jadi nggak perlu uang saku. Itu keluhan anak-anak sekarang. Wah, rapena nggak dapat uang saku. Nah gitu. Tapi sekarang ini anak-anak di rumah juga bisa pegang gadget. Terus bisa dengan marketplace sendiri nyari yang disukai juga bisa. Atau lewat ini ya mau beli apapun bisa, beli makanan kayak gitu. Ternyata anak kecil juga sangat bisa banget. Nah, itu kita mulai mengajari bahwa dibedakan antara needs dan want. Perlu itu. Itu dari sejak kecil karena kita pengen ke depan kalau memang bisa mengelola keuangan, bagaimana sih? Apa memang ini sangat dibutuhkan? Misalnya beli minuman kayak gitu. Nah, dengan harga yang lumayan lebih mahal itu kalau di istilahnya ditabung itu sudah sebulan udah jadi berapa? Nah, kayak gitu. Nah, tapi memang kalau ini memang suatu kebutuhan ya memang harus dibeli ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa dikendalikan, apalagi situasi pandemi sekarang ini ya, banyak orang tua ya dengan penghasilan justru turun gitu. Ada yang memang malah justru naik gitu. Nah, tapi kan kita harus mengajari anak-anak kita itu bagaimana bisa mengelola keuangannya, walaupun kan kadang sama orang tua juga dikasih. Walaupun sekarang dompet digital itu nggak bentuk fisik uang, tapi dengan dompet digital. Nah, tapi kita ajarin cara mengendalikan gitu. Kita dengan cara misalnya kita kasih ya jangan banyak-banyak kalau masih anak TK. Terus nanti kalau anak SD gimana, SMP gimana, SMA gimana. Nah, itu ada tahapannya Mas Setiawan, Mas Iwan. Kalau anak TK itu berapa? Pantasnya itu kalau secara nominal, karena ini kalau tergantung daerahnya saya bilang sebesar ini, ternyata di tempat lain misalnya di Papua
di Jayapura nggak layak gitu, karena beda-beda. Yang intinya bisa untuk memenuhi apa yang bisa dibeli anak, tapi hanya yang butuh aja gitu loh. Iya. Berarti lebih ke kebutuhan ya. Betul. Jadi orang tua bisa ngira-ngira ini butuhnya gue tuku buku, misalnya beli buku, beli apa gitu ya Mbak? Iya. Tidak mesti langsung yang barang istilahnya tersier apa sekunder gitu ya. Ya tapi kalau memang kadang orang tuanya yang banyak uang gitu, kasihan anak karena merasa bahwa selalu meninggalkan anak, semuanya dikasih itu juga ada. Tapi nanti itu ke depan anak kan juga akhirnya nggak tahu kalau cari uang ternyata susah. Loh, enggak gampang. Ternyata gampang. Anak-anak TK tuh sekarang bisa nyari uang Gimana? di dompet bapaknya, di sakunya ibunya. Iya. Nyari uang gampang katanya. Ternyata nyari uang itu gampang sekali gitu. Nah, ini tapi karena ya kita berapapun tetap akan ada keterbatasan namanya penghasilan. Ya memang sekarang ini anak-anak SMA itu kadang atau SMP bahkan udah punya uang sendiri loh, Mas. Gitu. Itu gimana ini cara mengelolanya? Nah, itu yang pertama memang perlu namanya, kalau memang sudah punya penghasilan sendiri ya, karena sekarang ada YouTuber anak-anak kayak gitu. Nah, uangnya terus gimana? Nah, itu memang kalau memang untuk yang sudah punya penghasilan itu ya harus menabung. Ditabung dulu. Anak mulai dikenalkan dengan namanya ini ya, tabungan gitu. Tabungan. Tapi kalau anak belum punya penghasilan gitu-gitu, masih dari 100% dari orang tuanya, itu sambil pelan-pelan kita kasih tahu bahwa ada namanya tabungan. Tabungan sebenarnya kalau kita langsung bilang investasi kan nggak tahu apa itu investasi kayak gitu. Nabung aja kan. Kalau di sekolah dulu pakai ini pakai kartu tabungan, buku tabungan kecil itu. Nah, itu sebenarnya bagus itu, dari kecil kan mau ini mengajari anak bahwa menabung itu baik kayak gitu. Jadi kalau dari kecil itu dikenalkan dengan tabungan. Betul. Lain lagi tetangga saya tuh punya usaha catering, anaknya dikenalkan dengan tabung gas. Iya. Tapi anaknya nggak jeblok loh. Jadi gini ya Mbak, jadi sejak kecil tuh kalau dia belum punya penghasilan alias 100% dari orang tua, dikenalkan gimana menyisihkan dari yang diberikan orang tua. Iya, betul. Nah, kadang kalau dikasih uang saku, ya sekarang kalau ini dengan dompet digital aja itu juga nggak apa-apa. Ya kalau memang misalnya itu untuk sebulan atau seminggu kayak gitu atau harian itu silahkan saja, yang penting harus ada disisihkan paling enggak 10%. Itu untuk belajar aja. Disisihkan 10% lah minimal kayak gitu. Bulan paling enggak ada gitu. Iya, gitu. Jadi nanti kan itu kadang anak kalau enggak dikasih tahu seperti itu ternyata sampai gede, itu ternyata setelah kerja dihabiskan gaji. Taunya hari ini untuk hari ini. Iya. Malah terus akhirnya ada yang sampai ini pinjaman online itu loh, terjerat pinjaman online, padahal gajinya juga lumayan besar. Tapi kenapa terjerat pinjaman online? Karena ini habit, karakter. Jadi karakter itu tumbuh dari kecil, nggak mungkin kan besok kalau gede udah tahu sendiri pasti. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Dibentuk dari kecil itu ya. Iya, gitu. Makanya pendidikan tentang keuangan kayak gitu, tentang bagaimana cara mengelola keuangan gitu, itu sangat penting sekali. Atau biasanya disebut literasi keuangan. Literasi keuangan. Iya. Oke, mungkin bisa kita simpulkan Mbak secara poin garis besar ya. Mungkin sebagai orang tua kita nanti biar sama anak itu makin mengenal bagaimana ngelola keuangan, monggo disampaikan Mbak. Oke, ya. Yang pertama ini kita dari sebagai orang tua gitu mulai mengenalkan kalau ini masih dini, masih kecil ya, itu bagaimana, apa sih arti uang, terus untuk apa, apalagi sekarang kalau dalam bentuk fisik sekarang kan lebih sedikit ya, banyak yang lewat digital, dompet digital. Nah, itu kita ajarin bahwa uang itu sebagai alat tukar. Nah, alat tukar itu tergantung kita memakainya. Itu. Nah, itu disesuaikan dengan needs dan want. Gitu ya. Memang yang dibutuhkan, bukan hanya dari keinginan. Terus yang kedua itu ini belajar hemat.
hemat. Hemat itu bukan kikir ya, Mas. Ya. Gitu. Jadi hemat dalam artian bahwa kita akan ke depan itu ingat bahwa kita masih hidup jangka panjang. Ya kita berharap kan. Nah, itu belajar bagaimana akhirnya kita menyisihkan gitu. Paling enggak 10%. Nanti itu meningkat. Nah, lama-lama kalau dia sudah lulus dari kuliah dan sudah kerja ataupun menjadi entrepreneur, mempunyai penghasilan sendiri, itu kan mungkin lebih banyak lagi, tapi sudah punya habit bahwa nabung gitu. Nabung itu macam-macam. Kalau dia sudah SMA, SMP yang sudah punya penghasilan ya mungkin dari online atau apa. Nah, itu kita ajarin bisa investasi atau nabung tadi namanya investasi gitu. Investasi kemana? Bisa ke logam mulia, bisa kita ajarin reksadana apa, nah kayak gitu, atau nabung saham gitu. Sekarang banyak literasi pendidikan itu kok tentang keuangan kayak gitu. Nah, itu bisa belajar. Anak muda sekarang banyak loh yang udah mulai kenal saham dan betul. Nah, itu. Nah, terus membuat anggaran. Anggaran itu bukan berarti terus kayak di dunia kerja yang DPR gitu. bukan gitu. Ya pokoknya ini aja dari sebulan itu sebenarnya kebutuhannya apa. Nah, itu dirinci aja. Nah, itu kan kebutuhan mendasar dari anak-anak kayak gitu. Nah, terus nanti itu akan meningkat. Nah, nanti setiap akhir bulan kan itu harus nyatet nih semua pengeluarannya walaupun dari uang saku ataupun uang yang diberikan orang tua yang di dompet digital ditulis aja. Pakai buku tulis, terserah mau pakai gadget juga terserah gitu. Yang penting terekam gitu. Nah, akhir bulan nanti akhirnya ketahuan nih totalnya berapa, ini sesuai nggak dengan budgetnya, dengan anggarannya tadi. Kalau tidak sesuai minta tambahan ke bapaknya ya. Kayak gitu. Boleh gitu. Tapi kan kalau memang mampu orang tuanya. Kalau itu kebutuhan sih nggak apa-apa. Tapi kalau keinginan bahaya. Nah, itu untuk mengendalikan. Kita harus mengendalikan karena pengennya kan nanti ke depan itu bagaimana bisa financial freedom. Gitu. Matur nuwun sangat Mbak Ati yang sudah berbagi pengalaman, dan demikian tadi perbincangan kita seputar bagaimana mengenalkan pengelolaan keuangan kepada anak sejak dini. Kita jumpa lagi dengan Sekolah Finansial di lain kesempatan. Sampai jumpa.